4 semester 2. Pengertian dan tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yaitu A. Pengertian ilmu pengetahuan sosial di sekolah. IPS di sekolah merupakan salah satu mata pelajaran wajib dalam pendidikan di tingkat dasar maupun menengah di Indonesia. Lebih lanjut, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dituliskan bahwa mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas, mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. B. Tujuan pendidikan IPS akan terrealisasi secara optimal dan berhasil dalam sebuah proses pembelajaran tidak terlepas dari dua hal penting yang saling berkaitan dan tak terpisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu dilihat dari kualitas dan kemampuan pendidik dalam mengelola kelas serta dalam menerapkan strategi pembelajaran yang selaras dengan tujuan internasional dan nasional. Kedua hal itu penting dilaksanakan secara beriringan serta berkesinambungan guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan generasi muda, cendekia, beriman, dan berakhlak mulia. Bentuk strategi pembelajaran yang cocok diterapkan di kelas 4 semester 2. Yang pertama yaitu ada strategi pembelajaran reading aloud atau membaca keras. Merupakan strategi pembelajaran membaca dengan keras yang mana strategi ini dapat membantu siswa untuk memusatkan atau memfokuskan perhatian secara mental kepada pembelajaran agar mereka dapat aktif dan merangsang mereka untuk minat untuk diskusi. Contoh pembelajaran di kelas 4 semester 2 ini yaitu pada materi lambang koperasi baru dan lama beserta dengan artinya. Itu ada strategi pembelajaran aktif knowledge sharing atau saling bertukar pengetahuan. Strategi pembelajaran ini dengan memberikan penekanan kepada siswa untuk saling membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak diketahui oleh teman yang lainnya. B. Strategi pembelajaran IPS kelas 5 semester 2. Strategi pembelajaran merupakan langkah-langkah yang terencana dan bermakna luas, serta berdampak jauh ke depan. Adapun beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih sebuah strategi atau metode pembelajaran yaitu yang pertama ada keadaan siswa yang mencakup kecerdasan, yang kedua tujuan yang hendak dicapai, yang ketiga ada situasi, yang keempat alat-alat yang tersedia, yang kelima kemampuan pengajar, dan yang terakhir yaitu ada sifat dan bahan pengajar. Adapun penerapan strategi aktif dalam IPS yaitu yang pertama ada strategi poster session, yang kedua strategi shortcut, yang ketiga strategi true or false, dan yang terakhir ada strategi everyone is a teacher here. C. Strategi pembelajaran IPS kelas 6 semester 2. IPS merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu sosial dalam humaniora yang membentuk suatu batang tubuh keilmuan. Istilah IPS dalam menyelenggarakan pendidikan di Indonesia masih relatif baru digunakan. Pendidikan IPS merupakan pandangan dari sosial student dalam konteks serikat. Strategi pada dasarnya merupakan suatu rencana menyeluruh mengenai suatu kegiatan yang tersusun secara cermat, baik menyangkut kegiatan maupun penggunaan sumber-sumber pendukung yang ada untuk mencapai tujuan. Guru telah berupaya meningkatkan penguasaan belajar siswa dengan menggunakan berbagai strategi pembelajaran, berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memberikan peringatan dan sugesti kepada siswa akan pentingnya belajar IPS. Pembelajaran IPS masih rendah hal ini dikarenakan 1. Masih ada siswa yang tidak memperhatikan pembelajaran. 2. Masih ada siswa yang jenuh dalam belajar. 3. Masih ada siswa yang tidak mengerjakan tugas. 4. Masih ada siswa yang keluar masuk saat proses pembelajaran. 5. Masih ada siswa yang tidak memiliki buku pegangan bidang studi IPS. Adapun bentuk strategi yang cocok diterapkan di kelas 6 semester 2. 1. Strategi pembelajaran ke-expository. Terdapat beberapa karakteristik strategi expository. Yang pertama, strategi expository dilakukan dengan cara menyampaikan materi utama dalam melakukan strategi. Oleh karena itu, orang mengidentikan dengan metode ceramah. Kedua, biasanya materi pembelajaran yang sudah
sudah jadi seperti data dan fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Ketiga, tujuan utama pembelajaran adalah menguasai materi pembelajaran itu sendiri. Artinya, setelah pelajaran berakhir, siswa diterapkan dapat memahami dengan baik dan konsep dengan cara cepat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Ada strategi pembelajaran kooperatif model Scramble. Pembelajaran Scramble memungkinkan siswa untuk saling belajar sambil bermain. Selain membangkitkan kegembiraan dan melatih keterampilan, juga memupuk rasa solidaritas dan dapat mendorong siswa untuk maju. Belajar Scramble sebagai mode pembelajaran yang mengajak siswa mencari jawaban terhadap suatu pertanyaan atau pasangan dari suatu konsep secara kreatif dengan cara menyusun huruf-huruf yang disusun secara acak sehingga membentuk suatu jawaban atau pasangan konsep.